Ya. Karena kelebihan di pertanian itu cuma satu, Mas. Kelebihan di pertanian Cuma satu, harga yang tinggi. ya. Karena enggak mungkin lah di pertanian itu kita gagal 100% itu enggak. Pada musim ketiga itu kita dikasih keuntungan, itu sebenarnya sudah bisa menutup untung yang dua dan yang satu. Ketika cabai itu merah saya nangis, Mas. Swakin seneng itu, saya kok bisa kayak gini. Padahal normal ya Mas itu normal ya. Mungkin awal kita harus kerja keras, baru kerja strategis ya, baru kerja cerdas ya, baru kerja ikhlas. Ya monggo, mau di mix sekalian ya udah masalah ya. Dunia pertanian paling asik. Di dunia pertanian tidak ada purnanya itu ketika meninggal, Mas ya. Titik itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat benih online, kembali lagi dengan saya Nahar. Kita kembali lagi di acara ngobrol seru pertanian bareng Mas Ruli di sebelah saya. Sehat Mas Ruli? Sehat Mas. Dulu pernah kita wawancara juga Mas Ruli di kalau nggak salah itu di saat Mas Ruli nanam cabai rawit master ya Mas. Benar. Satu tahun yang lalu. Hah? 1 tahun? Udah lumayan lama berarti. Kurang lebih, Mas. Ya, lumayan ya. Udah. Sekarang Mas Ruli diundang kembali ke sini. Belum pernah ya, Mas. Belum pernah ke sini, cuman kita datangkan ke studio, kita undang walaupun nggak dijemput ya, teman-teman. Tapi kita pengen ngobrol-ngobrol, sharing-sharing sama Mas Ruli ya. Di luar topik, maksudnya kalau di lahan kan mungkin bahasnya secara detail ya, Mas. Seperti apa namanya penyemprotan dan lain-lain sebagainya. Nah ini secara kehidupan pribadi lah, kenapa mungkin masih istiqomah kok menjadi petani itu kenapa gitu. Boleh mungkin ya Mas diperkenalkan dulu, namanya kan Mas Ruli, udah tahu teman-teman lah ya. Oke. Terus pekerjaannya saat ini apa Mas? Masih tetap di Perumda Air Minum Wonosobo. Karyawan Mas biasa Mas. Iya ya. Masih. Berarti sebenarnya nyambi ya Mas? Apa? Enggak. Ya sebenarnya sama-sama lah Mas. Kalau dibilang nanti nyambi ya salah satu kasih. Ya. Ya sama-sama bareng. Sama bareng. Biar nggak terkesan ada yang dikorbankan ya Mas. Benar. Sama-sama profesional di PDAM juga sama-sama di pertanian. Oh gitu. Nah kalau yang sebelumnya nih Mas di pertanian sama di PDAM itu udah lebih lama yang mana Mas? Lebih lamanya ya tetap di PDAM Mas. Tapi gitu? Kan kalau di pertanian dari ya. SMA dulu memang saya sudah menggeluti walaupun belum bisa dikatakan 100%. Masih ikut orang tua lah. Kalau secara ya tetap lama di PDAM. Karena setelah selesai sekolah saya kuliah, tapi kan tidak selesai Mas ya. Kuliah hanya berapa, sekitar 4 semester, lalu masuk di PDAM. Awal masuk PDAM itu bukan sebelum tani, tapi masih dagang Mas, dagang pertanian, dalam artian itu komoditi dari petani ya. Saya beli, saya jual ke pasar induk gitu, kayak gitu. Sebelum di PDAM itu sekitar 5 tahun. 5 tahun saya jadi pedagang. Setelah itu saya baru gimana ya, pengenlah kembali ke alamnya lagi, seperti orang tua saya, leluhur saya itu pertanian masih mengembangkan lagi. Lah kan jenengan sebelumnya kan pernah berpengalaman di apa namanya ya, kalau orang sini mungkin pengepul ya. Nah terus masuk ke PDAM ya bareng itu Mas. Oh bareng. Hampir bareng aja, hampir bareng. Tapi pengepulnya sekarang udah enggak? Loh ya sekarang sudah fokus ke pertanian. Kalau itu tetap ya. Kalau PDAM-nya tetap ya nggak bisa dilepas ya. Bahkan sekarang pertanian saya punya panenan ya enggak pernah saya jual ke pasar sendiri. Saya tetap kasihkan pengepul yang ada di desa kayak gitu. Iya. Lah itu Mas, PDAM kan mungkin ya pokoknya bekerja kantoran ya Mas. Bekerja kantoran itu kan sebenarnya menguras waktu ya Mas dan tenaga. Kok bisa sih Masnya sambil tani? Oh sebentar, sebelum ke situ tanamnya apa Mas sekarang? Kalau sekarang mau mulai lagi cabai.
Ya. Kemarin ya selalu cabai sih. Tapi kalau dari awal pertanian sih komoditi sayuran apapun sudah saya coba semuanya. Mulai dari tomat, kubis, ya pokoknya semuanya Mas, terong, kecuali kentang ya karena memang beda alam. Beda alam. Nah, berarti kan itu kan komoditas ya. Sekarang kan cabai. Itu kan waktunya pasti padat, Mas. Untuk membagi waktunya seperti apa, Mas, biasanya? Sebenarnya Mas sih, dibuka ini. sebenarnya sih gimana ya? Enak-enak aja, Mas. Iya. Asalkan ketika saya bekerja di BDM, jujur nih, sama sekali saya tidak ingat, Mas, urusan rumah, bahkan urusan pertanian atau apa. Tapi nanti ketika saya sudah di rumah pun saya mencoba kayak gitu. Urusan pekerjaan memang saya tutuplah, saya tinggal. Kayak gitu. Jadi gimana ya? Asik-asik aja, karena di dunia pertanian itu kan tidak semuanya harus jadi instan, kan tidak. Bisa di planning, diperencana untuk istilahnya nanti penyemprotan, ngasih makan itu kan ada tahap waktu. Jadi waktu libur itu kan bisa dimanfaatkan lah kayak. Ya. Atau mungkin pas selesai ini ya, Mas, dari kantor seperti itu. Ya. Karena sebenarnya pertanian itu paling asik menurut saya itu ya, karena pertanian itu kan kita pakai yang namanya budidaya. Membudidayakan itu kan pakai metodenya ya, monggo nanti metode itu kan banyak sekali, Mas. Metode yang kita terapkan itu mau yang seperti apa, hasilnya gimana, itu kan sebenarnya sudah bisa terbaca dari awal. Nah, itu tinggal kita pakai aja metode yang mana yang sesuai kemantepannya. Sesuai ya, mungkin dengan budget kita, keuangan kita, sesuai dengan apa yang mau kita taman, itu kan sebenarnya sudah bisa. Lah kalau yang Mas Ruli terapkan selama ini, saya belum tanya dulu sebentar, kelewatan ini. Jadi Mas Ruli itu kalau bertani itu sebenarnya ada dari SMA, karena orang tuanya basicnya petani ya, Mas, memang. Tapi untuk mulai mengolah lahan sendiri itu kira-kira udah berapa tahun, Mas? Kalau sekitar berapa ya? 16-an tahun mungkin, apa 14-16 tahun. Aduh, senior ini berarti ya. Enggak, masih baru lah. Masih baru. 16 tahun masih baru, ya Allah. Saya berarti umurnya sekarang 30 kurangi 16 berarti 14 tahun Mas Ruli udah mulai tani sendiri ya. Tapi saya ya gitu, Mas, saya itu tidak pernah memaksakan diri saya sendiri atau pikiran saya untuk bertani yang lebih banyak. Dalam artian gini ya, saya mencoba lahan baru nambah lahan gitu maksudnya. Saya mencoba itu mempotensikan lahan yang saya punya aja. Misal lahan sekarang sekitar 5.000 sampai 10.000, ya kayak gitu aja. Tidak saya itu punya pikiran, wah saya harus lebih ini dari 1 hektar nanti harus ke 1 hektar atau enggak. Lah, berarti kalau misalkan secara ilmu apa namanya, mungkin dibilang ekonomi, berarti mungkin stuck gitu, Mas, apa gimana? Enggak, karena gini, yang saya amati, saya itu pernah sekali itu pernah ya sebenarnya nambah lahan. Selama 2 tahun itu nambah lahan, 1 lahan lah. Itu malah justru mengurangi dari segi income. Karena gini, komoditi yang kita tanam ketika panen itu kan untuk fluktuatif harga tidak menentu, Mas. Di pasaran itu kadang bisa jadi cabai itu sekarang harganya bisa 50, 60, bahkan sampai sangat tinggi 70, 80 dari petani. Tapi ketika itu kan bisa pula cuma 10.000. Jadi menurut saya ya gimana ya, kalau pertanian itu tingkat bisa dikatakan beruntungnya itu ya di masalah harga. Kalau nanti untuk budidaya itu insya Allah bukan meremehkan ya, Mas, itu bisalah dipelajari, bisa diambil salahnya. Tapi kalau nanti itu untuk harga tidak bisa, itu karena harga sudah pasaran internasional kan. Iya sih, itu kata tamu kami kemarin itu namanya mungkin hubungannya sama takdir ya, Mas, harga. Iya nggak sih? Lah, kalau petani nggak bisa menentukan. Kalau urusan itu tidak ikut campur ya, Mas. Ini memang sudah tertulis, Mas, di sana, Mas. Nah, kan? Tapi bagi saya gini, selama kita mau berusaha dalam arti action, itu pasti kita dikasih.
Ya, kayak ya, gitu ya. aja. Iya sih, iya sih. Kayak gitu aja. Nggih. Takdir memang bisa dirubah, Nggih, bisa dirubah. Iya. Asalkan kita action lah, kita action. Pokoknya ada ya sesuatu yang kita kerjakan mesti ada hasilnya ya. Pasti, insya Allah itu pasti. Memang iya sih. Gitu toh. Berarti dari dulu mungkin untuk apa namanya tanaman untuk lahannya mungkin hampir mungkin kalau ada peningkatan mungkin sedikit-sedikit ya Mas. Kalau misalkan Mas Ruli berpendapat kalau misalkan nambah lahan itu sebenarnya kalau kita belum mempunyai kapasitas ke situ malah mengurangi pemasukan kita. Karena kayak gini Mas. Contohnya gini. Mungkin pada musim tanam cabai sekarang. Ya. Kan kita harus punya manajemen lah Mas. Ya. Dalam artian kita punya target. Ya. Tanaman misal 5.000 atau 10.000. Ya. Itu kita harus mentargetkan berapa tonasenya. Itu kita keluar berapa. Dengan metode yang kita pakai kayak gini, dengan nutrisi yang kita kasih kayak gini, itu bisa mencapai target enggak? Iya. Kalau belum, nanti di pengolahan lahan sebanyak itu kan kekurangan yang dari kemarin. Iya, itu kan iya. bisa kita aplikasikan lagi kayak gitu aja. Oh iya sih, intinya kalau misalkan sedang tidak beruntung malah dananya bisa habis di penanaman yang awal ya Mas. Bisa karena ya pertanian itu ya nak carane saya itu ya asik ya tidak asik Mas. Dalam yang asik itu ketika kita menganggap itu hobi, kesenangan itu pasti asik ya. Tapi ketika kita jadikan itu suatu pekerjaan, bahaya toh Mas ya kan, jadi ada tekanan ya Mas. ada tekanan di situ nanti. Jadi iya sih, walaupun apa itu namanya ya, kita selalu dalam artian menanam atau mungkin belajar kalau bisa dikatakan jangan sampai kita ke tahap belajar lah. Karena ketika kita sudah menanam bukan belajar lagi Mas, itu sudah murni praktek. Kita jangan pernah bilang itu belajar. Oh gitu. Kalau gitu. Saya itu kayak ya. Belajarnya itu setelah selesai kekurangan dari apa yang kita lakukan musim ini apa, itu baru dipelajari untuk kedepannya siap lagi. Kekurangan mungkin bisa jadi kekurangan di musim ini saya ini sehingga saya mendapatkan cuma kayak gini. Nah di musim depan itu kan kita perlu tambah Mas, secara mungkin nutrisi atau apa. Tapi jangan pernah ketika kita istilahnya itu menanam sudah siap di lahan itu kita belajar itu jangan. Oh iya. Kita sudah berperang. Benar-benar udah nganu ya, apa namanya, terjun langsung gitu ya Mas. Berperang kita itu ya berperang. Istilahnya secara apapun ya pemain kita sudah gitu ya. Berperang di situ. Banyak soalnya Mas kalau misalkan contoh-contohnya bahkan saya kadang ya jadi tercemes gitu. Ini kayak dicemes sama Mas Ruli ini. Saya juga kan kebetulan profesinya pedagang. Tapi kalau ada orang nanya jualan ya Mas, iya masih belajar gitu. Berarti nggak boleh ya Mas, Mas? harusnya memang ya harusnya ya dagang. Nggak usah jawab basa-basi belajar. Iya sih memang ya. Misalkan ada yang jadi musim tanamnya selesai baru bisa dipelajari ya memang seperti itu, karena mungkin setiap selesai musim tanam pasti ada kekurangannya. Kita punya kelebihan apa, kekurangan apa pasti terlihat ya Mas di situ ya. Karena kelebihan di pertanian itu cuma satu Mas. Kelebihan di pertanian cuma satu, harga yang tinggi. Cuma itu. Iya, nggak ada kelebihan yang lain ya. Nggak ada kelebihan lain. Iya sih. Karena gini, bisa jadi ketika tanaman itu dikasih pertumbuhan yang lebat, yang hebat, tapi ketika itu harganya nggak ada sama saja kan Mas. Iya. Pernah kan ngalami kayak gitu ya, sering Mas. Ya seringnya itu bukan untuk membayar karyawan, bayar petik itu saya bisa dikatakan ya kalau bicara rugi enggak ya Mas, tapi kurang saya harus tahu begitu sering Mas. Hasil panennya itu dijual, tapi ketika untuk membayar istilahnya pemetik itu kurang, itu biasa. Iya sih. Apa ini Mas, terjatuhnya pernah dalam 16 tahun pernah nggak Mas terjatuh yang sampai modal nggak ada misalkan ya, terus tombok sana tombok sini gitu, yang paling wah itu sering. Iya Pak, mungkin sering itu ya jangan dibilang ya sering gitu ya. Iya. Dalam artian tidak terlalu, karena gini Mas,
pertanian itu asiknya itu gini, dalam artian mungkin musim awal, 1 musim 2 musim itu kita gagal ya Mas. Tapi pada musim ketiga itu kita dikasih keuntungan, itu sebenarnya sudah bisa menutup untung yang 2 dan yang 1. Oh iya sih. Karena Iya. kayak biasanya kayak gitu. Karena enggak mungkin lah di pertanian itu kita gagal 100% itu enggak. Ya. Kecuali nyuwun sewu itu alam ya, dalam artian alam itu bencana itu. Tapi ketika enggak mungkin. Saya sering itu bisa dikatakan terpuruk itu biasanya bukan soal pertaniannya Mas, tapi soal harga. Karena harga itu kan sudah sesuai aturan pasarnya. Ketika barang itu berlebih, harga jelas turun ya. Ketika barang memang stok tidak tersedia barang kan masih harga masih malah buktikan kayak gitu. Kegagalan ya bisa dikatakan bukan kegagalan ya Mas, tapi pengalaman, inilah pengalaman hidup, yaitu ketika harga itu benar-benar anjlok Mas, hancur Mas, hancur dari awal petik mungkin sampai akhir petik itu kan. Karena di dalam setiap kali kita petik itu kan kita tetap harus ada perawatan kan, kasih makanan, nutrisi, bahkan penyemprotan kan. Itu bisa jadi sekali petik tidak mencukupi sampai petik selanjutnya. Jadi, tapi emang itu benar-benar terjadi ya Mas? Maksudnya gini, saya kan sebagai pengamat juga, soal pengamat bukan ya, maksudnya karena saya ketemu sama banyak petani, harga murah itu memang kata orang, kalau petani bilang rugi, tapi sebenarnya rugi beneran nggak sih Mas? Itu karena petani itu kadang cuman non sewu ya, cuman apa ya, ngendikane tak lah, ngomongnya rugi, padahal dia masih bisa bertani lagi, masih bisa mencukupi keluarganya. Sebenarnya yang dikatakan harga anjlok tuh bener-bener anjlok terus sampai rugi gitu nggak sih Mas? Iya sih, kan sebenarnya gini Mas, kan istilahnya gini, mau dipungkiri atau tidak, pertanian itu dalam artian si petani itu dari hasil pertanian kan tidak cuma serta-merta dikembalikan ke pertanian lagi Mas, tapi kan nyuwun sewu ya untuk kehidupan sehari-hari ya, tidak cuma untuk makan. Mungkin yang mereka basicnya anaknya sekolah, mungkin yang SMP, SMA, atau mungkin yang lebih tinggi itu sampai perkuliahan itu kan membutuhkan biaya yang mereka kan secara otomatis memutar kan Mas. Iya. Memutar itu apa ya, pertanian itu kan untuk benar-benar bisa membackup mencukupi kehidupan kan kayak gitu. Iya. Karena gimana ya, mungkin berapa tahun yang akan datang atau 10 tahun yang akan datang, pertanian kita memang benar-benar sudah bisa memakai manajemen Mas, dalam artian bukan cuma manajemen secara nyuwun sewu finansialnya itu cuma untuk ini loh, kalau kita mau tanam 1 musim kita membutuhkan uang kayak gini, mereka sudah siap. Nyuwun sewu manajemen secara finansial sudah benar-benar dipersiapkan. Tapi kalau untuk saat ini saya sendiri aja kan belum sampai ke arah situ Mas. Iya. Setiap musim dalam artian sudah siap lahan. Tenang saja, musim yang datang saya sudah siapkan ada. Karena keberuntungan yang sekarang itu kan untuk menumpang selanjutnya kan. Iya sih. Iya. Mungkin kalau kegagalan secara totalitas itu ya saya ngomong tadi, ketika tidak terkena bencana itu ya tetap ada pemasukan. Pemasukan. Tapi kadang ketika mereka bicara kurang, jangan rugi ya Mas, kurang itu karena mungkin ketika itu tidak bisa membackup kebutuhan hari-hari, sehari-hari. Oh ya. Jadi kebanyakan kasusnya mungkin lebih tepatnya kurang ya Mas. Nek rugi mungkin, nek rugi iya nggak sih Mas, sampai rugi itu nggak sih? Kalau rugi, kalau bagi saya ngomong rugi itu pantangan ya Mas. Iya. Itu pantangan. Karena nggak tahu sih Mas kalau yang lain, tapi ketika saya ngomong rugi itu paling pantangan. Karena tiap hari yang kita keluarkan untuk membayar istilahnya mereka yang bekerja pada kita atau untuk kebutuhan yang lain, saya itu tidak pernah
menghitung sih Mas secara Ya. rinci. Saya tidak pernah menghitung secara rinci. Yang jelas ketika saya awal mulai bertani, saya mengeluarkan uang sekian. Ya. Saya persiapan di rumah uang sekian. Ketika nanti sampai pasca panen selesai, saya mendapatkan berapa? Kayak gitu aja. Iya, iya, iya. Oh iya, Memang iya. kadang ya seperti di TikTok itu Mas. Walau memang sedang bagus, harganya bagus, ya jangan dilawan Mas. Ya. Kalau pertanian semakin mereka banyak istilahnya cabai yang mereka tanam, ya hasilnya kan semakin besar Mas. Iya sih. Bahkan mereka bisa beli sesuatu yang mereka inginkan, mungkin motor, mobil, atau membuat rumah. Tapi ketika memang itu belum ditakdirkan lagi ya Mas. Ya. Ngeri ya yang ngomong takdir yang belum ditakdirkan ya, harga. dalam artian memang belum keberuntungan kita. Keberuntungan, saya bilang itu keberuntungan. Ya. Keberuntungan karena ketika kita sebagus apapun pertanian yang kita itu, karena harganya tidak kan, kategorinya menurut saya keberuntungan. Iya, iya. Itu ya tetap kita tahap kedepannya itu ya tetap berjalan Mas. Ya, ya, berjalan. Tidak bisa. Itu memang kalau harga tuh memang ini ya Mas, bener-bener petani itu udah angkat tangan ya Mas, nggak bisa ikut campur sama sekali ya Mas. Tidak. Maksudnya kita hanya bisa ikhtiar lewat mungkin perawatan, ngasih pupuk, terus apa ya, pokoknya sehari-hari lah ya intinya. Tapi untuk kembali lagi untuk masalah harga itu memang, dan itu paling finish ya Mas untuk masalah harga. Paling finish karena ya sih secara otomatis karena kita di antara dua musim ya Mas. Ya. Petani semua insya Allah ya sudah tahu. Bahkan ketika terjadi istilahnya kayak gini ya, BMKG musim kemarau yang apa, yang apa, yang badai apa, itu kan tidak mungkin yang dari Sabang sampai Merauke itu semuanya sama. Iya. Sama. Jadi kadang yang sering saya itu ya seneng tapi tidak seneng kayak gini Mas. Mungkin musim sekarang tanaman saya itu dikasih bagus Mas. Ya. Secara pertumbuhan bahkan harga bagus. Tapi petani lain di luar tempat lain itu kan mereka kadang yang kena banjir. Iya sih. Yang istilahnya kena masalah penyakit apa itu kan karena menurut saya apa ya? Apa itu konflik apa? Mas? Karena sebenarnya kepinginan saya itu sebagai petani kayak gitu. Daripada harga mencapai 40-50, bahkan ada yang pernah 80 sampai 100 dari petani ya Mas. Kalau cabai itu. Ya. Yang mending harga standar aja Mas. Yang kita itu selalu dapat. Oh iya sih. Mungkin 25 atau 30. Tapi semua pertanian Indonesia, semua teman-teman petani itu aman ya. dapat asiknya ya, gitu Mas. Dapat benar-benar mereka bisa mempelajari kayak. Iya. Memang ini sih ya Mas, apa? Kalau harganya tinggi jelas mungkin di Wonosobo khususnya ya, yang mungkin harganya lagi tinggi itu pasti kekurangan. Sedangkan di daerah lain berlebihan juga pasti gitu ya Mas. Yang sering terjadi itu seperti itu ya. Tapi malah lebih enaknya itu sih yang Mas Ruli bilang ya. Mungkin lebih apa ya? Mungkin kalau orang yang pinter kalkulasi juga akan lebih mudah lagi untuk mengkalkulasikan, jadi nggak yang naik turun yang. Tapi ya itu tidak mungkin ya Mas. Ya, tidak mungkin ya. Iya. Kecuali satu Mas, ketika pertanian kita ke depan sudah lebih ke modern lagi. Para petani memang sudah mempersiapkan untuk pembuatan GH Mas, greenhouse. Ya. Karena nah itulah mungkin awal dari kebangkitan petani kita Mas. Kalau memang seperti ini guys, masalah-masalah pertanian kita yang sekarang konvensional kan, karena kita memang berada di satu alam, ya panas, ya hujan, ya komplit kan, gitu kan. Komplit ya. Kita istilahnya nganu juga dengan apa ya, cuaca, dengan penyakit, dengan sesuatu, memang harus benar-benar mempersiapkan. Iya sih. Berarti sebenarnya kalau bertani itu untuk hasil pertaniannya Mas Ruli mungkin jarang kalau dikatakan benar-benar gagal atau rusak gitu ya Mas. Ya selama ini yang saya alami itu alhamdulillah ya tidak sampailah, kalau sampai terpuruk ya. Kalau ketika ditanam selanjutnya saya ingin mengembangkan lagi,
itu sebenarnya kan kalau memang dikalkulasi dari pertanian itu bisa untuk nanam lagi, Mas. Iya sih. Tapi kan kemarin itu pasti dibuat untuk membackup kebutuhan. Iya, iya, iya. Kan kayak gitu kan. Iya, iya, iya. Yang saya bicarakan kayak gitu. Bukannya apa itu ya, apal kembali lagi metode apa yang mau diterapkan dalam budidaya pertanian itu kan. Iya, banyak ya. Metode-metode. Misalnya kalau contohnya itu kayak ini loh, Mas. Yang termudah itu ketika ngaji aja itu kan ada metode. Ada metodenya ya. Ada kiroati, ada yang. Iya, iya. Itu kan sama-sama untuk mempercepat, untuk memperlancar. Tujuannya sama sebenarnya, kan? Cuman caranya yang beda-beda ya. Itu nanti kan pasti beda kan? Iya. Hasilnya pun pasti beda. Iya, iya. Mungkin dengan pola seperti ini pertumbuhan 40 hari vegetatifnya itu sudah mencapai puncak. Iya, iya, iya. Mungkin dengan metode yang lain yang seharusnya sudah generatif itu baru vegetatif. Kan kayak gitu. Oh iya, iya. Jadi mempotensikan si cabai atau si tanaman itu kan sesuai pada proses waktunya. Iya, iya. Kalau dia musim masa vegetatif sampai 40 hari itu ya memang benar-benar dimaksimalkan ke usia. Pada lah kalau ini Mas, pernah nggak Mas merasa sangat beruntung menjadi petani? Pertanyaan ini ya itulah ya, misalkan Mas Ruli benar-benar merasa bahwa menjadi petani itu sangat menguntungkan, itu kapan Mas? Apa sering juga apa gimana? Selalu tiap hari. Insya Allah, berarti tiap hari sampai tahap seneng kali ini ya Mas ya. Saya itu gimana ya, ya pernah dengar hadis juga sih Mas ya, istilahnya saya lupa tapi ya anunya apa, tapi arahnya itu ketika kita bisa menanam. Menanam itu kan yang jelas namanya budi itu kan kebaikan ya, itu kan menanam itu kebaikan. Lihatnya itu bukan cuma untuk saya atau keluarga saya, tapi paling tidak nilai yang saya tanam itu, cabai yang saya hasilkan itu ada manfaatnya untuk semua. Ya, merinding saya. Jangan sampai maksudnya gini Mas, saya itu ketika panen pun, ketika petik panen, itu tidak serta-merta saya langsung bungkus jual, enggak. Saya bawa pulang, saya servis semua Mas. Mungkin yang ada apa itu daunnya, yang ada yang rusak, ada yang apa itu saya pisah sih. Saya itu benar-benar pengen menjual yang apa ya, yang benar-benar layak dijual. Jadi siapapun yang menerima, entah itu dari pedagang pengepulnya sampai ke pedagang kecil atau mungkin sampai ke yang saya pedagang pasar itu ya Mas, mereka benar-benar senang Mas. Iya. Artinya kayak gila mbak api. Nah, rasanya pedas gitu ya Mas. Iya. Yang mungkin dari situ ya, yang diutamakan itu kan keberkahannya ya Mas. Iya, keberkahannya. Kalau uang seberapapun akan kurang. Betul sekali. Nah ini petani yang bener nih kayaknya. Ya maksudnya apa ya, banyak yang bener, cuman tuh bisa dicontoh lah ya, prinsipnya Mas Ruli itu bisa dicontoh. Nah, menurut saya bukan apa ya, bukan semata-mata mencari uang, pekerjaan terus harus ini gitu ya Mas. Ujian pertanian kan itu Mas. Salah satu ujian petani kan itu Mas. Iya sih. Petani itu tidak ada ujian lain kecuali ketika kita panen, ketika kita menjualnya itu benar-benar barang yang layak. Ketika nyun sewu lah, barang yang tidak dilayak, kita pun tidak mau, ya jangan dijual. Itu salah satu ujian Mas. Salah satu ujian. Jadi apa ya, menurut saya karena sudah saking asiknya, ketika mungkin seandainya satu kantong itu sampai 40-50 kilo, itu ada rusaknya paling sekitar 1 kilo apa 2 kilo kan enggak masalah Mas. Yang penting nilainya yang 48 kilo atau yang berapa kilo itu kan kita jual tidak jadi masalah Mas. Tidak jadi masalah. Tidak jadi beban pikiran, tidak jadi beban mental. Kita ya nyuwun sewu sama pedagang pun tidak ada masalah kan Mas. Karena prinsip saya gitu, ketika saya menjual barang baik, barang yang bagus, barang yang berkualitas, insya Allah uangnya itu pun akan dipercepat Mas. Kebaikannya akan kembali lah ya Mas. Kembali pada diri kita kayak. Iya sih. Iya. Nah kalau gini Mas, kalau di daerah
sini gimana Mas untuk menjual hasil pertanian itu apakah gampang? Kalau saya itu sebenarnya gini ya, pengen di Wonosobo ini, khususnya Wonosobo ke utara itu, Ya. Wonosobo ke arah Dieng itu kan belum ada mereka yang berani menjadi pengepul. Maksudnya? Dalam artian mereka itu gini loh, seperti yang kayak di Temanggung itu, mereka menjadi ada list harga. Oh iya. Mungkin iya. sore ini Oh iya itu sih bagus ya. saya itu pengen kayak gitu karena petani itu ya benar, saya yang jual yang bagus silahkan dihargai berapa sesuai dengan keadaan hari itu kan, tidak masalah kan. Iya sih. Karena apa, petani itu membutuhnya kan cepat Mas. Iya, untuk iya. perputaran biaya bayar orang, Iya sih. pengobatan dan lain-lain itu kan jangan sampai lah sampai 3 hari, Iya sih. 5 hari. Mak, berarti daerah sini belum ada ya Mas? Belum. Nah, seperti sama yang di kota sebelah itu ya, yang besar itu berarti. Yang mungkin kita bisa sebut saja mungkin seperti di aneka cabai. Nah itu bisa. Jadi di pengepul itu sudah ada list harganya, harga per hari ini, terus bawa cabai langsung ditimbang, langsung kasih uang gitu. Belum ada Mas? Belum. Kalau mungkin ya nggak dikasih cek besok atau gimana kan. Kalau untuk Wonosobo Utara itu belum ada. Ya semoga lah ya. Dalam waktu dekat mungkin berapa bulan 1 tahun yang datang sudah ada ya Mas. Ya mudah-mudahan. Karena gini, pertanian Wonosobo itu sebenarnya ya menurut saya itu sangat bagus, karena gimana ya, banyak dari teman-teman saya yang Bandung, yang manapun itu kan sangat suka Mas dengan lahan sini Mas. Bahkan mereka orang yang luar Jawa atau mungkin yang luar kota, mereka budidaya di sini kan banyak Mas. Iya. Tidak ada orang Wonosobo budidaya di lain kecuali Trannya Mas. Ya. Sawit ya Mas. Ya. Kayak gitu. Karena Wonosobo itu lahan paling bagus. Kita itu sudah tidak membutuhkan sesuatu yang berlebih lah, terlalu berlebihan, karena ketika berlebihan paling beresiko Mas. Otomatis nanti resikonya lebih tinggi ya. Nah ini Mas kan tadi bahas itu lip jaluk tong lawangi tutup selip mambu terasi goreng. Jadi kan tadi bahas ini ya Mas, membahas menyinggung soal yang pengepul itu kan Mas Ruli berarti pernah melakukan profesi sebagai pengepul. Berarti kalau di sini tuh pengepul tanpa resiko ya Mas? Ya sebenarnya pengepul itu ya sebenarnya mereka pun ya tetap punya resiko yang lebih besar Mas. Apa resikonya? Kan kalau misalkan apa ya, dunia perdagangan itu kan tidak semudah yang seperti yang apa kita ya. Dalam artian gini loh, kita istilahnya ambil dari petani dengan harga sekian. Dari pertanian pun kan kadang dari pedagang itu tidak serta-merta ngecek barangnya satu persatu karena kan. Langsung kita jual yang kemana itu kan. Di sana pun kan belum tentu uang pun perputarannya cepat Mas. Lancar ya perputarannya cepat. Mungkin kalau yang cukup dari petani langsung ke pengepul itu langsung cepat uangnya, tapi kalau istilahnya yang kirim itu kan resikonya lebih besar Mas. Oh iya sih, karena tidak mungkin ya teman-teman yang kirim itu kan pedagang banyak ya, sekali kirim langsung kita dapat uang ada mungkin 3 kiriman baru kita kasih 1. Itu sekali kirim itu kan harganya sudah sendiri kan Mas. Kalau kumplitan itu ada cabai kan harganya lebih dari ratusan juta itu. Jadi perputaran uang mereka pun harus benar-benar kuat ya, harus kuat dulu ya. Gitu ya. Ya persaingan antara satu dan yang lain itu ada Mas. Iya sih, lebih banyak lagi ya. Yang saya amati itu penguasaan di pasar-pasar, mungkin kalau sudah yang jauh di Cibinong kayak atau di mana Kramat Jati kan sudah ada penguasa. Iya. Jadi sana pun semakin banyak barang yang datang ya tetap semakin menurun kan harga. Iya. Kan sama aja kayak gitu. Iya. Mana sedangkan kita tidak bisa memprediksi kebutuhan masyarakat. Iya. Khususnya kota besar mana yang membutuhkan berapa itu nggak bisa. Iya. Karena semua punya pasokan masing-masing. Ya. Belum juga untuk resiko ini ya Mas, kerusakan dan lain-lain di jalan. Mungkin rusak atau apa itu kan ada. Oh iya sih. Jadi mungkin tidak mudah untuk
apa ya, mungkin yang sudah dilakukan aneka cabai itu mungkin top markotop, cuman memang untuk ditiru sama apa dilakukan juga sama pengepul yang lain itu masih butuh proses lah ya Mas, karena memang harus ini yang banyak ya, dia itu kan wah, iya ya tetap Mas, siapapun ya? Karena saya yakin ketika sudah faknya, sudah haknya, tinggal kita memoles kan Mas. Iya, mungkin kayak gini, saya pertanian, saya itu sudah senang, saya itu sudah suka, saya tinggal memoles diri saya, memoles dengan telaten, disiplin, kayak gitu aja. Lah kalau ini Mas, jenengan kan sudah apa ya, cara niki dalam 16 tahun itu kan sudah kesampai tahap seneng ya Mas, bukan lagi yang menjadi apa namanya, pertanian tuh ya mungkin mengcover kebutuhan, cuman bukan lagi yang sekedar hanya bekerja. Nah, untuk sampai ke tahap cinta lah ya mungkin ya Mas, cinta sama iki loh, jiwane ini mencenang pertanian itu gimana Mas dulunya? Apa memang dilatih seperti itu sama orang tuanya apa gimana Mas? Enggak sih, karena saya memang dari awal itu dasarnya itu suka, senang dulu ya Mas. Saya tidak punya hobi lain kecuali pertanian. Karena ngirit tadi ya Mas. Saya itu benar-benar senang itu loh Mas, lihat tanaman, bahkan seolah-olah itu kayak gini, wah saya melihat daun kok kayak gini, seolah-olah itu dia seperti apa ya, saya itu kekurangan kayak gini, harus dibeginikan. Karena saya itu paling dari awal itu selalu ngamati tiap hari, ketika libur apapun sore hari tak amati semua lahan Mas. Mungkin dari pangkal batangnya, dari batangnya, dari daun itu pun ada 3, daun tua ya, daun nganu atau yang paling muda, yang paling pucuk itu harus diamati. Itu kan ada 3 beda ya. Jangan sampai antara daun tua itu sama dengan daun yang muda, itu kan ya, harus ada, karena mereka sudah punya nganu sendiri. Ibaratnya apa ya, sudah tidak bisa, karena yang saya pikir itu sudah cuma ke arah apa yang kita dapat. Tapi saya benar-benar apa ya, menikmati dengan si tanaman ini, benar-benar saya menikmati. Bahkan dari awal tanam saya lahan harus kayak gini, malah saya itu lebih mementingkan Mas ya. Saya itu mau nanam cabai model ini apa merek ini apa Mas, saya harus benar-benar mempersiapkan ya. Mungkin dari segi apa yang harus nanti dengan harus benar-benar sudah siap. Jadi gimana ya, pokoknya asik Mas, saya itu paling asik ketika perawatan, Bahkan Mas Ruli mungkin nggak tahu ya kenapa bisa seperti itu ya Mas, maksudnya kenapa Mas Ruli bisa seseneng itu sama pertanian, tahu nggak Mas sebabnya? Ya karena gini Mas, yang bisa membuat saya itu senang ya, bahagia itu senang nggak Mas, dalam artian senangnya itu benar-benar gimana ya, rasa syukur ya Mas ya, benar-benar syukur ketika melihat si tanaman itu pertumbuhannya itu lebih dari ekspektasi Mas ya. Saya itu tidak pernah berekspektasi harus kayak gini ya, enggak, tapi ketika dia bertumbuh kembang lebih daripada yang lain itu kan nah itu kan sudah nilai-nilai di rasa syukur rasa syukur ya. Mungkin kok bisa ya yang standarnya segini kok ini bisa segini gitu misalkan ya, karena itu dulu pernah saya itu awal nanam cabai, ketika cabai itu merah saya nangis Mas, saking senengnya itu saya kok bisa kayak gini, padahal normal ya Mas, itu normal saya kok bisa. Berarti memang hatinya Mak udah dari sononya lah Mas Ruli itu udah nggak bisa diganggu gugat mungkin masalah pertanian ya mungkin ya. Awal itu saya nanam paling sekitar latihannya itu kan sekitar 2.000-2.400 tanaman satu roll lah ya, satu roll paling sekitar itu. Tapi ketika itu saya kan nggak pernah berpikir Mas ya. Saya masih ya selalu belajar sana, dikasih kayak gini, kasih kayak gini, masih masuk semuanya yang orang bilang. Saya tidak pernah memikirkan wah entek piro. Enggak. Intinya penting tandurannya bergesaran aktif sehat. Ya, gitu. Tapi ternyata ya jadi anu Mas. Jadi apa ya? Jadi referensi. Referensi nyuwun sewu teman-teman pertanian lainnya. Foto bumun cah wingi sore ya. Nah, kayak gini gitu Mas. Jadi saya
menyombongkan diri ya, dalam Ya. artian ketika sharing soal perfeksionis selalu. Iya, iya. Saya itu orang yang paling terbuka Mas. Dalam artian gini, kritik apapun, saran apapun, bahkan masukan apapun, entah itu yang baik apa yang enggak, saya terima Mas. Bahkan cenderung di pertanian itu sering saya kan bilang gini, ketika saya menanam mungkin nanti umur 30 atau 60 atau berapa, itu saya sering teman saya istilahnya apa ya, kita suruh datanglah, suruh melihat lihat kondisinya. Saya itu pengen melihat sampeyan itu dalam artian apa ya, nyacat itu apa ya bahasanya, Nyacat tuh ya mengkritik lah ya, mengkritik kekurangan apa. Misalkan tanamannya kondisi 30 hari gitu ya, ada dengan kondisi sekarang kekurangannya apa. Saya itu ya selalu tak kayak gitu, jangan pernah sampean apa siapapun datang ke saya, wah bagus hebat itu Mas. Ini paling saya itu kritik sampai itu kurang biasa ya Mas itu. Enggak terbiasa, bukan ya, tapi mungkin oral enggak dapat ilmu apa-apa ya Mas. Karena bicara dengan alam, kita ya bagian dari alam. Kalau secara pertanian itu kan sebenarnya sudah bisa diprediksi ya Mas ke depan. Mungkin musim apa yang kita tanam, atau mungkin spesifik lagi ke Jawa itu kan ada peran tamang saya Mas. Nanti kita bisa mempelajari musim-musimnya beserta dengan curah-curah hujan itu kan ada kan di peran tamang saya. Ada ya. Saya kan ya pakai itu juga Mas. Jadi ketika nanti kita ada kegagalan dalam artian gini, kita mungkin sudah 70% atau 80% sudah dapat panenan, tapi ketika setelah itu panenan itu rusak, itu kan kita ya sudah tidak menyalahkan alam lah. Jadi kita apa ya, itu mungkin bagian dari ikhtiar petani lah ya harusnya ya Mas. Jadi 70% harganya kok pas bagus, pas panenannya bagus, terus nanti ketika ada hujan yang lebat juga kita tetap bisa merasakan kerusakannya, cuman tidak terlalu yang. Karena saya gini, saya itu paling tidak bisa Mas. Tadi pertama itu ngomong rugi, yang kedua itu ketika saya mungkin gagal menyalahkan siapa, dalam artian apalagi kita menyalahkan alam. Walat toh Mas. Walat saya itu nih. Iya sih. Saya itu saya bicara ketika siapapun. Untuk diri saya sendiri ya, kita menyalahkan orang lain aja jadi masalah Mas. Kan? Apalagi sampai alam, alam bahaya Mas, kualat saya. Jadi ketika memang belum sesuai itu ya atas kebodohan saya sendiri. Atas kegoblokan saya sendiri, ngurumang saya goblok kayak gitu. Jadi saya itu fan mawon Mas. Kayaknya Mas Ruli itu udah belajar ilmu kan ya, ilmu apa sih jenengnya? Kayak levelnya ya piye ya? Tidak sekedar hanya kerja terus bar kue kudu olah semene, kudu apik ngono kene mboten ya Mas. Sampai ya mungkin spiritual itu kan. Kita harus selalu. Harus seimbang lah ya Mas. Seimbang. Mungkin kan sering ada yang bicara-bicara kayak gitu. Mungkin awal kita harus kerja keras, baru kerja strategis, baru kerja cerdas, baru kerja ikhlas. Ya mau di mix sekalian ya enggak masalah. Mau satu-satu juga nggak apa-apa. Yang penting itu saya itu kerja. Karena pesan dari bapak saya itu salah satunya terhormatnya seorang lelaki itu ya bekerja. Ubah lah ya Mas. Ubah bekerja apapun itu pekerjaannya. Murah urusan Mas. Yang penting kerja, karena mungkin awal kita kerja apa? Itu kan sebagai batu loncatan karena keprofesional kita. Nanti kita dipindah ke kerjaan lain, itu kan sudah urusan yang di atas. Yang penting kerja. Yang penting kerja. Dapat orang dapat ya kerja, tapi kan pasti dapat Mas. Iya sih, pasti dapat. Nah, orang nyari wong non sewune ODGJ aja yang pinggir jalan aja nggak nyari aja dapat ya Mas. Apalagi yang nyari gitu loh. Nah, kalau sekarang kan dua profesi berarti ya Mas, jalan seimbang. Ada nggak Mas itu yang mungkin sekarang kantoran sama yang pertanian ini suatu hari akan lanjut kemana, apa lanjut terus, apa yang satu akan seperti apa? Udah ada gambaran belum?
menurut saya itu asik-asik aja mas. Ya. Bahkan saya sudah berpikir ke lain lagi mas. Saya harus bisa dapat income selain dari pertanian dan dari kerjaan itu. Yang jelas saya tidak meninggalkan mereka. Oh iya. Kayak gitu aja karena ya. bukannya kita itu memudahkan enggak. Karena dengan tidak bernafsu dalam arti yang saya punya mas. Ketika di pekerjaan saya tidak pernah mas bernafsu saya ingin punya jabatan apa enggak. Ya. Sama aja dengan di pertanian. Saya tidak menginginkan saya itu harus mempunyai lahan yang sampai 1 hektar 2 hektar lebih. Enggak. Nanamnya itu enggak. Ketika memang itu komoditi sudah cukup, dalam artian cukup itu untuk backup, untuk nilai kepuasan kita ya mas, nilai keikhlasan keenakan kita ya pindah lain lah mas, jangan di zona nyaman sini lah mas. Iya. Saya pinginnya istilahnya yang nanti mungkin bisa dagang lagi atau mungkin apa lagi. Ya yang jangan cuma di zona-zona kayak gitu. Jadi yang saya ya tidak saya itu menganggap remeh di pertanian apa tidak. Pertanian itu istimewa. Pokoknya sudah mendalami itu istimewa. Tidak mungkin mas. Orang yang sudah di pertanian dia mau keluar dari pertanian tidak mungkin. Karena pertanian itu paling hebatnya gini, dia tidak mengenal umur, dia tidak mengenal ijazah, dia tidak mengenal apa. Mau umur berapapun silahkan di pertanian. Iya sih. Mau ijazah apapun. Ada masa pensiun juga ya mas. Bahkan sampai ada yang meninggal sedang di lahan juga ada ya mas. Ibarat pertanian itu paling asik. Dia tidak mengenal apapun. Pertanian itu paling asik. Ketika sudah menjiwai, tidak mungkin mas. Sampai tua pun insya Allah tetap. Iya sih, memang. Jadi saya punya teman juga pernah pensiun dari dunia pertanian, kerja, tapi ujung-ujungnya berapa tahun dia nggak betah, kembali lagi ke. Karena kayak gini, mungkin karyawan ada masa purna. Ketika siapapun berdagang, dia kan punya kemampuan otak, sampai berapa tahun lah? Mungkin kemampuan manajemen dia. Iya, mesti akan menurun lah ya. Menurun kan? Ya untuk perhitungan tapi kalau lain-lain. Di pertanian, semakin beliau tua itu kan semakin mumpuni mas. Iya. Udah saya merinding. Saya belum mulai bertani soalnya. Semakin bisa dikatakan karena dia sudah berpengalaman dari tahun ini. Bahkan beliau sudah bisa sampai mencatat. Wah tahun ini mungkin tahun kabisat bisa jadi kayak gini kayak. Ya. Ilmu firasatnya itu sudah lebih terasa ya. Memang itu ada. Ya. Memang itu ada kan. Memang bisa dipelajari kan. Iya sih memang. Yang jelas di pertanian itu asik. Karena ini, semangat berarti. Karena ini di pertanian ya ngomong pertanian asik. Ya. Bahkan kalau ada kata-kata yang lebih asik ya tak ungkapkan mas. Ya. Tapi Mas Ruli melihat nggak mas ketika sebenarnya di daerah kita sendirilah ya antusiasnya bertani itu seperti apa untuk anak-anak muda? Sangat kurang ya kalau untuk saya amati. Cuma mereka yang pernah terjun merasakan asik, mereka lanjut. Iya. Kebanyakan mereka ya gini ya mas. Kalau yang instan itu kan tetap yang dicari kan mas. Iya. 1 minggu 1 bulan dapat. Tapi kalau di bidang pertanian itu kan lama mas, kita pakai proses. Iya sih. 5 bulan kan dari pengolahan lahan sampai kita panen itu kan 4 bulan sampai 5 bulan. Iya sih. Kita betah enggak? Kita mengeluarkan terus ya mas itu yang modal, ibaratnya modal terus lah ya. Nah yang paling kuat itu juga doa kan mas. Iya. Doa kita baca. Bahkan jadi petani kalau sudah ya jadi ikut gimana ya merawat alam lah mas. Ya. Ketika saya dapat dari tanah, dari alam, saya mau membuang sampah atau ya jadi tidak berani lah mas, buang sembarang lah. Iya. Sebenarnya ya kembali lagi lah, semuanya itu ya kembali lagi ke diri kita mas. Apa yang kita cari kan, apa yang kita niatkan. Ya. Apa yang kita niatkan. Ya. Mungkin yakin saya mendapatkan, mungkin ini contoh ya mas, mendapatkan 100 atau 200 juta, mesti dapat toh mas. Iya. Walaupun tidak 100 apa 200 tetap dapat mas. Iya. Betul, ya kan caranya gini,
saya menginginkan 100 atau 200, tapi lahan yang saya tanam cuma 5.000 atau mungkin 10.000 ya enggak mungkin lah Mas. Ya, Kan harus soalnya nanam anu rafflesia. nah kan kayak gitu, mungkin 1 hektar 2 hektar enggak masalah, pikiran sampai ratusan juta enggak masalah. Iya iya ya. Kalau Kayak cita-cita ya Mas. Harus sesuai seperti orang Jawa itu ya benar, serpasuki mau ya. Iya. Itu memang benar-benar. Enggak mungkin ya, kadang-kala cuma pemancing lah. Mancing pakai kecil dapatnya besar. Ya. Karena enggak mungkin toh Mas. Ya, kalau kita pakai mancing yang besar ya tetap malah enggak dapat kan. Iya 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 ya. Betul betul betul. Nah, kalau ini Mas, kalau bicara soal tadi kan asik-asiknya ya. Kalau misalkan yang membuat, pernah nggak Mas merasa kok putus asa apa gimana sama pertanian, misalkan kayak apa, misalkan pernah nggak sih naik putus asa kayaknya Mas Ruli nggak lah, untuk merasa capek misalkan wis lah sasae tanamannya selagi penat atau gimana gitu, pernah nggak? Ya paling ke semacam ke ngene ya Mas, komoditi tumbuhan tanaman ya, dalam artian gini nih. Saya sudah mencoba yang terakhir ini sekitar 4 tahun kan selalu capek terus, selalu capek. Sebelum itu kan ada kubis, daun bawang, ucang itu, tomat atau apapun. Itu yang paling mengesankan dalam artian gini, ketika saya nanam dari awal, walaupun saya ada tingkat kegagalan dalam artian nanti harga murah atau apapun, itu yang paling bisa meng-backup nanti saya bisa nanam lagi atau saya punya sisa itu dari cabai Mas. Dari cabai. Dia gimana ya, secara pasar pun kan raja dan ratunya Mas. Secara pasar pun dia raja dan ratunya, secara harga loh. Secara harga sudah tidak bisa diambil oleh komoditi lain. Mungkin tomat atau kentang itu kan cuma berapa bulan, tapi enggak mungkin memang sampai ke kayak gitu. Padahal dengan biaya perawatan yang kita pakai pada tanaman lain kan sama Mas. Iya sih, sama. Jadi selama 4 tahun ini saya selalu cabai, walaupun cabai itu tumpang sari Mas. Tumpang sari dalam artian bawah cabai besar hibrida. Oh, tetap sama cabai, tapi cabai sama cabai. Kalau mungkin secara pakar tidak masuk kan Mas. Secara pakar itu kan tidak masuk kan. Tapi ada yang nggak setuju memang. Tamu kita sebelumnya memang nggak setuju untuk tumpang sari ya, karena memang mantepannya gitu ya. Tapi asalkan kita mempersiapkan lahannya itu nutrisi yang cukup, tidak pernah ada masalah Mas. Walan selalu sesuai kali apa ya, tonase. Nanti hijaunya kalau rata-rata kita targetnya 0,8 sampai 1 kilo atau 1,2 kilo ya dapat. Iya. Itu istilahnya kan cuma apa ya, anak sebelum kita action kan kadang kita sudah terganggu dengan omongan orang lain kan Mas. Iya. Kepentingan kita, dan itu malah mempengaruhi mat kadang ya Mas. Action lah kita tandang, tapi dalam artian tandang itu ya benar-benar mempersiapkan. Iya. Harus tahu karakter juga, karakter cabai misalnya kayak gini, cabai besar membutuhkan makanan sekian, umur sekian kayak gini, kita harus mempersiapkan lebih kan. Kan kayak gitu. Iya. Malah kan nanti nilai keuntungan sisa dari nutrisi yang dikasihkan pada cabai itu kan pola untuk pertumbuhan cabai. Iya. Gitu kan. Iya. Sebenarnya nggak ada yang terbuang ya. Tidak ada yang terbuang. Untuk urusan apa maksudnya nutrisi mungkin nggak dipakai untuk cabai ini pun akan termakan untuk cabai yang lainnya kan, seperti itu. Yang kemarin itu saya tumpang sari RM sama tomat. Tomatnya itu 5 sampai 7 kilo loh per pohon. Tetap biasa. Nanamnya sama di hari yang sama. Itu cabainya kemarin ya. Berarti umurnya sama itu Mas? Sama. Karena ketika kita menanam di dalam satu lahan sebisa mungkin kan bareng Mas. Bareng. Ketika sudah beda itu kan nanti dia tidak sama. Sebenarnya ya itu kok apapun yang kita inginkan, untuk istilahnya metode, saya ngomong lagi Mas. Itu ya benar-benar dipakai, silahkan dipakai, tidak usah terpengaruh. Kalau memang terpengaruh ya ganti metode sekalian, jangan cuma terpengaruh pada
salah satuan enggak, ganti metode. Berarti bisa dikatakan Mas Ruli itu nggak pernah sama sekali ya, mungkin kalau misalkan sudah apa ya, gimana tadi kan saya nanya, pernah nggak merasa putus asa? Paling nggak merasa putus asa ganti tanaman paling ya Mas. Karena gitu, komoditi ini kurang menghasilkan. Oh iya, udah itu aja ya sampai situ. Karena tapi nggak pernah marah sampai capek bertani misalnya gitu. Enggak, alhamdulillah jangan sampai lah Mas. Ya. Karena justru semakin kesini itu semakin asik. Nah, seperti orang Selat ya semakin khusyuk lah. Ya, semakin khusyuk. Semakin khusyuk. Kalau ini Mas, kalau dibilang keuntungan, misalkan nih, nggak mau bicara nominal ya, bicaranya nominal terlalu saru ya Mas. Saru. Kalau misalkan keuntungan, sekali panen yang paling untung tuh pernah sampai berapa kali mengcover berapa kali musim tanam? Keuntungan ya yang jelas ketika itu mau ditabung ya bisa sampai 3 tahun 4 tahun sekali. Banyak ya berarti ya. Tapi kan tergantung dengan yang lahan kita pakai juga ya. Ketika kita pas panen di lahan 10.000 ya jangan sangat berharap di lahan yang 20.000 kan. Iya itu sih apa ya namanya kelebihan kapasitas ya Mas namanya. Kalau di asiknya saya ngomong gini Mas, seperti dapat jackpot kan Mas. Iya. Tidak bisa digambarkan Mas. Tidak bisa digambarkan. Tapi ketika memang itu dalam kondisi sebaliknya ya tapi hukumnya orang kok gitu ya Mas. Jadi misalkan dia sudah untung untuk misalkan 6 musim tanam ke depan lah, nembe wae sepisan sing tidak terlalu menguntungkan untuk dia langsung kayak mengeluh lah apa. Bahkan sama di toko ya Allah, nek pas musim keluhan ya Mas, Masya Allah di sini ki tambah negatif pikirannya Mas, yakin. Karena kan kembali lagi ke diri kita Mas. Iya. Saya tadi bilang ngomong ya tergantung niatnya. Iya sih. Saya itu ya malu lah Mas. Seandainya mau istilahnya cara bahasa Jawa yang deresulo, tanaman paling 5.000 10.000 kan deresulo. Iya. Deresulone apa? Sama mereka yang sudah nanam lebih dari itu. Iya. Puluhan ribu bahkan ada yang sampai ratusan ribu kan banyak Mas. Iya. Mereka ya tetap fine aja Mas. Iya sih. Kan istilahnya malu kita ya ke situ, malu kita ya ke alam, malu kita ya ke nyuwun sewu senggawe urip ya Mas. Iya. Kan kayak gitu. Berarti sebenarnya semua petani itu kalau mungkin gini ya, kalau karyawan atau pekerja gitu kan mungkin sebulan kerja dapat. Mungkin petani kalau misalkan lagi kurang beruntung, tapi yang musim tanam ketiga kalinya ternyata malah mengcover yang ke belakang dan ke depannya gitu, bisa ya Mas? Bisa. Aduh. Karena pertanian itu ya benar kata-kata TikTok ya, pengen suka ya cepat Mas. Ya pengen kadang kita kan ada terpelesetnya nih. Ya jelas ya. Itu udah manusiawi ya Mas. Kayak gitulah. Karena ginilah. Secara lahan pun jangan anggap remeh petani lah. Ya. Karena secara lahan kan sudah mahal. Iya. Lahan dalam artian mahal itu mungkin ada yang per meternya sudah sampai 1 juta atau mungkin lebih, atau mungkin yang ada yang masih cuma di gunung-gunung itu sekitar 100.000 200.000. Tapi rata-rata dari apa yang mereka ditanam di situ kan itu sebenarnya sudah spek yang sangat mahal kan. Iya. Kita itu berada di petani itu sebenarnya gini loh, nanam sekitar 2 row itu sekitar 2.400-an ya, apa 3.000-an lah, 3.000-an meter. Itu kan dengan harga tanah yang mungkin sudah mencapai ada yang 500.000 200.000, itu kan sudah modal yang sangat besar. Belum lagi yang walaupun modal itu tidak hilang, tapi kan kita menanam pada perusahaan lah, seolah-olah kita menanamkan sesuatu ada perusahaan yang gitu kan. Iya. Dan kita nek bertani itu gimana ya Mas? Saya baru menyadari kalau ternyata bertani itu kita benar-benar ini ya menyerahkan semua sama alam ya Mas. Ibaratnya kita punya uang, kita modalkan 10 juta ya wis taruh di lahan, monggo Gusti Allah gitu ya. Ya dalam artian ya sih sebenarnya nggak kayak gitu banget ya Mas. Iya tapi dalam artian itu gini ya Mas.
kita ya bagian dari alam, mungkin jagat kecil, alam itu jagat besar. Ya kita memposisikan kita bagian dari alam, kita bagian dari kita ya. Dia tanaman itu bukan yang kita punya, kita cuma merawat kan mas. Yang punya ya tetap sama seperti kita yang punya ya tetap Tuhan. Kita wajib merawat diri kita dengan kasih makanan apa, sama kan alam kayak gitu. Tanaman pun kayak gitu. Malahan justru tanaman itu lebih tahu kita lah kok daripada kita yang tahu tanam lah, kan kayak gitu kan. Kok gitu? Saya itu pernah loh mas, pengalaman yang paling bikin saya sebenarnya apa ya, spiritual ya kalah sama orang di Poro. Itu mereka nanam itu satu lahan pasti ada yang gula itu mas, kuning mas. Mungkin dia nanam sekitar 6 ribuan lebih ya, saya nggak tanya sih, tapi ada beberapa itu yang kuning itu loh mas. Boleh saya tanya, Pak, biasanya itu kalau di tempat saya itu tak ganti atau tak cabut atau saya buang? Dia itu cuma tersenyum. Lah apa Pak ngejenan kok buat? Saya kan bicara kayak gini, dia tersenyum. Dia itu apa ya, ngomongnya itu bicara ngendikane itu sepele mas. Mas, siapa tahu mas, dari sekian banyak tanaman yang saya tanam dan yang istilahnya apa terdapat bule cuma beberapa, dia itu sebenarnya berdoa mas, berdoa kepada Tuhan. Cukup saya saja yang kayak gini, saudara-saudara saya aja, bahkan yang punya yang nanam ini jangan sampai kan kayak gitu. Madek. Saya itu tersentuh mati mas. Ya itu petani itu sebenarnya jangan cuma mengarah ke nominal yang mau kita ambil kan uang, tapi benar-benar ke alam. Berarti mereka pun sebenarnya kenapa kita tidak mendoakan? Itu udah ke tahap yang mungkin bener-bener nganu ya mas, ke tahap yang kayak wis lah apa yang dilakukan dia tuh sama petani itu udah ibadah. Padahal bagi beliau ya sepele kayak gitu, kayak gini tuh sepele. Iya sih, paling nyabut satu apa dua maksudnya sepele. Beliau bicara kayak gitu karena memang sudah kebiasaan kayak gitu kan. Tapi kan kalau petani yang nyuwun sewu iki ora kena latihan pergi sih kuning terus. Sing nyalahna gersula ya mas, sing nyalahna alam kan kayak gitu kan. Betul. Seberapa besar kelihatan kita, seberapa besar istilahnya apa ya, apa yang kita tanam kan dalam artian apa ya, yang kita butuhkan kan. Nyuwun sewu apa itu ya yang kita aplikasikan lah. Kita menginginkan sesuatu kan benar-benar harus contohnya kayak gini lah, mungkin ada sebuah rumah biasa saja mas, tapi begitu kita ke dalam melihat terpesona mas, dalam artian wah bukan cuma barangnya bagus tapi keadaan orangnya yang menyambut itu. Ketuanya kayak gitu. Kan hangat lah ya mas. Sama aja ketika kita menanam kan kayak gitu, kita sambutannya seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim, ayo bareng-bareng. Apa? Mulai BK. Kayak ini Mas Ruli udah menerapkan itu ya Mas mungkin ya? Kan seolah-olah itu ayolah berjuang bersama gitu ya. Karena saya gini Mas, ketika saya ada masalah ya, mungkin kesel, kesuh atau mungkin saya sakit, saya tidak pernah kelelahan Mas. Saya tidak pernah kelelahan. Begitu? Kalau saya pikiran sedang nyuwun sewu bahasanya tidak apa ya, kalut lah ya. Kalutnya kan saya tidak pernah kelelahan. Begitu. Saya itu kelelahan itu dalam keadaan senang. Saya itu kelelahan dalam keadaan senang. Gitu ya. Saya senang. Karena apa? Saya ya biar dapat senang, dia ya dapat. Karena mungkin tanpa disadari kita pun tetap nggak aura Mas. Sih. Pancaran lah, pancaran. Gitu ya. Beda-beda ya berarti ya. Kan ada gini loh. Ketika saya dalam kondisi marah di rumah, saya pulang ke rumah, kondisi anak istri pun kan tetap beda lah ya. Tetap kan mau tanya mau apa kan beda, sama toh Mas. Ketika saya bekerja, saya lagi marah-marah, jujur kondisi teman-teman pun beda. Iya sih. Aduh. Kan sama ketika itu. Ketika saya kelelahan kan sama Mas. Sama. Iya toh Mas. Semuanya tetap
Jadi memperlakukan makhluk hidup itu sama aja sebenarnya, Mas. Kita di hadapan nyuwun sewu Gusti Allah ya sama. Iya. Oh iya. Tentu saya yang baik tidak, Mas. Bisa jadi mereka yang dianggap tidak baik justru baik kan. Aduh, ya. Betul. Itu pelajaran itu. Itu pelajaran penting itu. Ya seperti kan kata-kata banyak, Mas. Kita diciptakan kan tidak untuk menjadi yang terbaik, Mas. Ya. Tapi menjadi yang benar. Ya. Kan kayak ajaran Kanjeng Nabi itu kan kita menjadi yang benar bukan yang baik, Mas. Betul. Kalau sekarang ini, Mas, pertanyaan. Saya ada pertanyaan. Kan Mas Ruli kan sudah 4 tahun ini ya untuk menanam fokus ke cabai. Kenapa istiqomah selama 4 tahun di cabai? Kenapa yang tomat gimana, Mas, sekarang nggak terlalu fokus? Tomat kemarin mencoba lagi, tapi gagal, Mas. Gagal di harga. Kalau di harga lagi. Gagal di harga kalau di enggak. Makanya kan kadang sok berpikir gini. Saya di pertanian, mungkin ini bisa, ini mampu lah. Tapi kan bisa jadi fakt saya sebenarnya kamu profesional dengan capai aja. Oh iya. Atau mungkin kamu profesional di nyuwun sewu puncang aja atau kan kayak gitu. Oh iya. Saya itu berusaha sampai ke arah itu, Mas. Ya. Berusaha sampai ke arah itu. Lebih pengen mencoba lebih spesifik aja, Mas. Sebenarnya kita itu ketika nanam ini keberuntungan kita seperti apa? Menanam di ini keberuntungan kita seperti apa? Kan kayak gitu. Iya. Dan ternyata menemukannya malah sementara ini di cabai. Tapi saya itu paling suka itu selalu dengan update kan, Mas. Varietas baru. Saya itu tidak pernah fanatik dalam artian gini. Mereka tanam cabai ini atau merek apa ya, Mas? Merek tertentu. Harus merek itu enggak. Ya. Saya itu sebisa mungkin cari merek dengan varietas yang terbaru, yang baru muncul. Mungkin malah senang coba-coba ya, Mas. Itu bukan coba, karena saya punya keyakinan kayak gini, ketika apapun yang di-upgrade itu sudah terbaik, yang terbaru itu pasti. Iya. Percaya ya berarti, Mas. Karena dunia kita itu sudah tidak lepas dari digitalisasi kan, Mas. Iya. Mereka pun secara pembuatan benih ya tidak sembarangan kan. Asalkan kita yakin percaya dengan CV-nya atau PT-nya kan sudah. Iya sih, maksudnya orang membuat perkembangan tuh mesti udah disesuaikan lah ya, Mas. Pasti. Sama pertimbangan-pertimbangan yang dulu, misalkan contohnya ya nggak nyebut merek lah, intinya tomat yang dulu bule sekarang dibikin bisa nggak bule ya, karena gitu dan kita memang nggak punya kapasitas ke sana, jadi wis pas nganu lah. Secara obat-obatan pun saya tidak pernah fanatik, Mas. Harus yang dari ini udah. Yang penting kita tahu bahan awal aktif apa itu aja sudah. Ya. Kita ya tetap upgrade lah, Mas, yang terbaru. Tapi kalau untuk penggunaan ini, Mas, gimana, Mas? Kayak maksudnya untuk pertaniannya kira-kira Mas Ruli itu full kimia apa lebih setuju? Kalau kimia sih tetap, Mas. Semua pertanian itu kalau mau organik tidak bisa. Iya. Nggak ada pertanian organik. Nyuwun sewu kecuali kita nanam sendiri, ya. Nanam kangkung atau apa. Iya. Nah itu, Mas. Atau daun bawang yang udah kita potong, sisanya buat masak gitu ya. Itu lebih organik ya. Yang jelas nanti kita pinter-pinter memilih bahan aktifnya itu aja, Mas. Ya. Dalam artinya gini, sebelum bicara ke bahan aktif yang terlalu rumit, bahkan rumit menurut saya rumit lah. Kalau golongannya sebenarnya ya enggak rumit, tapi memang dibikin rumit, Mas. Kan mending kita sudah tahu, Mas, yang paten atau yang generik. Ya. Udah, monggo mau dipakai yang mana. Itu yang paten sama yang generik, semua perusahaan pasti mengeluarkan patennya yang ini. Nyuwun sewu di inseknya atau di funginya atau di nyuwun sewu nutrisinya itu kan mereka punya basic sendiri. Iya. Silahkan ambil itu. Atau mungkin yang generiknya semua perusahaan pasti buat. Ya kan? Mungkin dari apa dibuat dari generiknya. Khasiatnya ya silahkan dinikmati sendiri. Iya. Kalau pakai yang paten pasti lebih mahal lah, Mas. Iya. Tapi kan nanti dikalkulasi dengan nyuwun sewu hasilnya. Iya sih.
jangan cuma nyuwun sewu hasil di lahan loh Mas, Iya, iya. tapi hasil di kesehatan. Iya, 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 iya. Hasil di kesehatan kan kayak gitu. Ya, ya, ya. Nah, kalau tips dari Mas, ada tips nggak Mas? Kira-kira Mas Ruli sampai semenikmati itu sama pertanian, tipsnya apa Mas? Sebenarnya sama aja Mas. Mungkin buat apa? Tak potong sedikit ya. Mungkin buat teman-teman yang belum mulai bertani atau yang sudah bertani tapi masih mending apa ya, masih pertimbangan, banyak pertimbangan. Yang jelas pertama itu action Mas. Ya. Action. Kita harus action. Kita harus melangkah, jangan cuma angan-angan atau sekedar sudah berangan-angan lalu kita bicara dengan action. Apa yang mau kita lakukan, entah itu di pertanian atau di apapun lah. Yang penting utama itu action. Karena dengan action kita kan sudah mau mempelajari Mas. Iya sih. Contohnya gini, di pertanian dengan action pasti sudah mempelajari tata cara budidaya itu apa aja, pengolahan lahan, pemilihan bibit yang baik, dan sebagainya kan pasti sudah dipelajari. Ya. Kita ilmu-ilmu dasar itu harus dipakai, jangan asal lah. Ya. Saya mau bertani asalkan kayak gini, enggak. Ya. Buku-buku ya sudah banyak Mas, referensi ya sudah. Bahkan di internet juga udah saking gampang ya Mas. Kan kayak gitu, benar-benar dipelajari ya. Di sama kan Mas, di dunia apapun. Iya. Yang penting itu kuncinya satu, kita itu action. Karena dengan action itu kita tidak mengatur Tuhan. Iya. Karena kenapa saya bicara kayak gitu ya, mengatur Tuhan dalam arti itu gini, anone ngangkel kau ngarep nah sesuatu yang lebih, itu kan kita mengatur. Intinya sing ana ngarepe ya wis garap gitu ya Mas. Kayak gitu. Ya. Karena gini, pengalaman akan didapat, nanti kebaikan itu akan didapat itu dengan kita berjalan kan. Iya. Oh iki sing bener, iki sing salah kan kayak gitu. Iya sih. Yang penting action. Cabenya kena patek ya golek solusine. Cabenya kenapa ya wis lakoni gitu ya Mas. Karena semuanya itu sejalan berdampingan. Itu tidak cuma nyuwun sewu apa ya, yang kasat mata. Kelihatannya tidak kasat mata pun kelihatan. Jadi samalah kalau memang merasa nyuwun sewu muslim ya kan, ya 5 waktu nyuwun sewu spiritual harus berdampingan kan Mas. Jangan cuma nyuwun sewu kita makannya atau happy-happynya, healingnya kan, tapi bener-bener lah kewajiban kita sebagai hamba ya benar. Itu soalnya berhubungan semua ya Mas. Semuanya itu berhubungan Mas, semuanya berhubungan. Mau tidak mau ya berhubungan, kecuali sekalian ateis ya oh kan kayak gitu. Iya. Tetapi kita itu kan makhluk yang bertuhan. Iya sih. Karena makhluk yang bertuhan memang semuanya berhubungan memang ya. Jadi itulah, ketika kita sudah merasa jadi hamba kan tidak ada yang terbaik lah Mas. Iya. Saya tidak merasa jadi yang terbaik kok. Iya. Saya tidak menjadi terasa yang apa kan, tidak kayak gitu. Pengajian nah ini yakin Mas Ruli. Saya pun sering membutuhkan jenengan sama aja Mas. Di sesuatu hal Mas. Sama kan. Iya. Iya sih memang apa ya lah, itulah pokoknya. Tipsnya berarti action aja dari Mas Ruli. Action tuh ya lakukan sesuatu pokoknya, wis rasa kakean ngomong, wis pokoknya lakoni lah ya Mas. Bahasa Jawa ini lakoni. Bahasa mereka ora teh Mas. Ora teh. Wis. Wis tas dadi nganu ya. Dadi kampanye ya. Oke lah, siap, itulah ya. Apa ya? Harapan untuk dunia pertanian gimana Mas ke depannya? Harapan gimana ya? Ya insya Allah ya, saya selalu berdoa loh Mas, bukan cuma untuk diri saya sendiri tapi semuanya lah, para petani. Ya semoga bukan cuma pertaniannya aja yang jaya, tapi petaninya itu Mas terutama. Ya. Petaninya itu yang makmur dulu kan. Pertanian insya Allah makmur. Untuk dunia pertanian ke depan sih insya Allah jangan pernah bicara lahan semakin sempit Mas. Jangan pernah bicara lahan semakin sempit. Karena apa? Dengan lahan yang sempit pun malah bisa justru menghasilkan hasil yang bagus kan. Karena metode sudah
rubah. Sekarang sudah banyak toh Mas, Iya sih, tanpa lahan kita Tanpa cuma lahan. pakai apa, pakai susun ada yang nah, kan kayak bertingkat, gitu. ada Jadi yang di depan teras ya, sudah tidak usah berpikir semakin lahan semakin sempit kita harus gini, enggak, itu kan bahasa sana Mas, bahasa yang pengen uang cepat keluar toh Mas. ya ya, ya. Bahasa kayak kita itu Masya Allah, mungkin 1 bulan ini mahal, besok 5 bulan tidak ada harga kok Mas. Iya. Oke sih, Iya. bicara lahan semakin sempit ya bukan ranah saya, itu ranah pemerintah kono sana Mas. Dan nggak berani menyinggung lah ya Nggak Mas. berani Mas, nggak berani karena itu kan suatu kekuatan power dari sana untuk Iya, melakukan iya. sesuatu. Iya, Hak mereka saja. Kita nggak usah saling senggol, yang penting ayolah petani insya Allah ke depan jaya kayak. Amin, amin, Jaya. amin. Siap. Yang muda-mudi juga semangat. Semangat Yang insya belum Allah. mulai, Siapapun lah dari teman-teman yang ingin bertani, bertanilah, berkarya. Istilahnya jangan takut. Insya Allah karena petani itu kan paling jujur Mas. ya, Dalam artian gini, siapapun itu petani yang sudah bisa profesional atau yang masih nganu, ketika ditanya ya Mas, sampean resepnya apa, itu pasti dikeluarkan semua. Dunia paling jujur itu dunia pertanian. iya, iya. Trik-triknya apapun pasti dikasihkan semua. Tidak mungkin diumpetin. Beda, dunia itu paling asik pertanian. Saya sudah sampai ke manapun, yang di Bantul, yang di mana itu semua itu petani itu jujur. Ya, Maulah istilahnya mengkasihkan ilmunya secara cuma-cuma loh Mas. ya, ya. Secara cuma-cuma. Jadi tidak usah apa itu namanya ya, takut melangkah. Ya. Istilahnya kalau memang belum tahu tanya dulu kan sama yang sudah tahu kayak gitu. Pertanian itu paling asik karena tidak ada sesuatu yang mengerikan, kan tidak ada. Yakin positif banget tentang pertanian Mas Ruli ini. Nah, Bahkan apa ya? Ya mudah-mudilah terutama tuh yang belum mulai bertani, saya juga insya Allah lah ya segera. Soalnya sekarang tuh gini ya Mas, kadang tuh lulusan budidaya pertanian S1 ujungnya cari kerja, gimana coba? ya makanya itu Mas, intinya itu kan action, pokoknya action. Ya action Mas. Pertanian itu paling asik, siapapun lah pokoknya teman-teman, dunia pertanian paling asik. Di dunia pertanian tidak ada purna, purnanya itu ketika meninggal Mas. Ya. Titik itu. Udah Bukan merinding cuma saya. manfaat nanti ke kita apa, ketika kita punya sesuatu yang benar-benar bisa diaplikasikan di pertanian, kita kan bisa menimbangkan kan ke orang lain kan. Jadi ilmu juga kan Mas. Iya ya. Jadi dunia paling asik itu ya pertanian. Sekali lagi saya ngomong sampai ke Temanggung, sampai ke Bantul yang sedikit modern itu, bahkan ada yang paprika apa, itu semuanya itu dikeluarkan Mas. Ya. Kalau pengen kayak gini Mas, kayak gini. Kalau Oh, modal iya, iya. awal tidak usah kayak gitu terus perpindahan modal, yang penting jangan berjalan ada kayak. Oh iya, selalu ada solusinya ya Ada. Mas. Berarti maksudnya untuk yang modalnya terbatas, untuk yang apa tuh mesti ada solusi Kan sebenarnya. terbatas itu nanti kita sesuaikan dengan kebatasan kita. Mm-mm. Kalau memang cukupnya 1.000 nanamnya, ngapain pikirannya harus 10.000 kan kayak, Iya iya iya. kan Ya. kayak gitu Mas. Jadi pertanian itu asik. Pemain sekali lagi dunia pertanian itu dunia yang paling insya Allah itu asik. Silahkan Anda tanyakan ke siapapun, bahkan nyuwun sewu ini nggih. Ya. Sampai ranah lain ke para ulama, kok pertanian itu paling hebat Mas. Silahkan. Nilai manfaatnya pun bukan cuma di jenengan tapi nanti di keluarga jenengan itu Buat orang-orang sekitar jelas sangat. ya insya Allah kan. Siap. Karena kita bisa mempekerjakan Mas. Ya. Oke, gitu teman-teman. Spiritnya dari Mas Ruli tentang tadi kita ngobrol-ngobrol semoga bisa diserap. Terima kasih banyak Mas Ruli, Sama-sama. sharing-sharingnya, semoga sehat-sehat terus, Amin. semangat terus pokoknya buat kita semua dan tetap berkarya di apa yang kita sedang geluti sekarang ya Mas. Gitu. Terima kasih banyak. Segitu dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.